Internet of Boffins. Artinya apa? Di situ internet digunakan hanya oleh orang-orang yang untuk riset. Ya memang dulu zamannya awalnya kan DARPA ya. Dia riset, bahkan kadang itu digunakan juga bagaimana internet ini untuk keperluan perang waktu itu. Jadi benar-benar hanya kalangan yang sangat terbatas yang tahu atau menggunakan internet ini. Periodenya cukup lama ya. Jadi kalangan terbatas. Kemudian di periode berikutnya di 95 sampai 2000 itu disebut Internet of Geeks. Kalau di sini kalau ada yang pernah nonton film Hackers, waduh, gimana nih? Kevin McNick, nggak ada yang kenal? Belum ya? Iya. Jadi kalau dulu pada periode ini 95-2000 internet itu hanya untuk orang-orang buat yang benar-benar candu dengan internet. Jadi biasa orang hackers. Kalau ada hackers, ada crackers semua ya. Bukan makanan ya, bukan crackers makanan, tapi memang benar-benar orang-orang yang suka iseng lah dengan internet. Jadi benar tidak semua orang, masih sangat terbatas. Orang kalau namanya orang yang geeks itu candu ya. Jadi memang kalau orang sama kayak candu apapun, benar-benar dia menghabiskan seluruh waktunya, hidupnya, kemudian uangnya hanya untuk main internet. Ya kita waktu itu kalau namanya orang candu kan masih orang terbatas juga gitu. Makanya sampai ada orang hacker segala macam, itu zamannya. Kemudian ada Internet of Mass. Ini sudah mulai masyarakat, mulai banyak warnet. Jadi walaupun waktu itu tarif internet masih mahal ya, 2000 sampai 2007 masih mahal, tapi kita sudah mulai bisa main internet dengan nyewa komputer di warnet gitu ya. Saya ini di tahun saya berada di antara 2000 sampai 2007 inilah untuk internet. Walaupun tahun 98 saya udah punya email, tapi karena waktu itu internetnya masih mahal, ya masih terbatas juga. Nah, mulailah ini internet di tahun 2007 sampai 2011 mobile internet. Di sini mulai muabah. Seiring dengan juga memang support dari gadgetnya sendiri. Kita sudah mulai bisa beli, kalau dulu beli laptop aja susah, sekarang dengan gadget yang harga mungkin 500.000, 300.000 udah bisa main internet. Nah, next apa? 2012 sampai dengan berikutnya nanti 2015 ke depan kita sudah bicara dengan mulai mengenal istilah Internet of Things. Semuanya terhubung ke internet. Iya. Jadi periodenya cukup lama begitu, Pak ya. Enggak langsung blek jadi gitu, Pak ya. Enggak. Jadi memang beruntung lah. Enggak tahu ya, beruntung atau sedih ya kalian ya. Kalian masuk di zaman apa ini? 2000, kalau ini berarti kuliah mulainya tahun 2000 berapa ya? 2012. Ya, jadi udah mulai masuk sebenarnya masuk ke Internet of Things ya. Jadi beruntunglah kalian, begitu kalian lahir langsung kalian lihat, mungkin nggak tahu kalau kalian lahir bapak atau ibu udah mulai main gadget nggak ya? Belum ya? Kalau anak saya kebetulan dia lahir, bapaknya dilihatnya lagi main BBM. Anak saya telah lahir, beratnya sekian, langsung broadcast tus. Itu waktu anak saya lahir. Kalau dulu mungkin pas lahir bapak lagi main gaplek gitu. Ya, lagi nungguin gitu, biar nggak jantungan. Nah, ini sudah masuk zaman bisa dibilang mulai Internet of Things. Kadang-kadang kan kita kan hanya ngelihat aja ya. Kita ngirim WhatsApp, BBM, buka Facebook, Twitter dan lain-lain. Pernah kita coba lihat sebenarnya gimana sih di jagat internet itu gitu ya. Contohnya nih, ada semacam orang iseng sebenarnya kalau saya bilang ya. Orang iseng itu kan suka ngitung-ngitung gitu ya. Tapi penting ini karena orang butuh juga ternyata. Jadi di dunia ini di dalam 60 detik banyak kejadian di jagat internet. Contohnya ada 168 juta email terkirim dalam 1 menit. 160 juta email. 1 menit itu saya melangkah ke sana 1 menit aja ya. Jadi begitu saya melangkah sekitar 30 meter ke sana, itu udah 160 juta email terkirim.
168 juta. Kemudian kalau dilihat lagi ada 70 domain register. Jadi itu buat web ya. Kemudian ada 60 blog baru. Ada 1.500 posting blog di blog masing-masing di dalam 60 detik. Kemudian di sini kita lihat juga ada di Skype juga mulai itu tadi itu ada 98.000 tweet. Itu luar biasa internet sekarang ya. Jadi dan ini kemungkinan besar dilakukan oleh orang-orang berbeda gitu ya kan, nggak mungkin dia lagi ngirim email langsung posting tangannya begini gitu ya. Iya. Nah, satu di sini satu di sini. Mungkin ada orang seperti itu tapi ya itu sangat jarang lah. Dan jadi kalau kita buat pakai general ini dilakukan oleh masing-masing orang. Jadi ada berapa juta orang yang menggunakan internet saat bersamaan untuk melakukan dalam waktu tempo 1 menit ini. Ya, jadi memang sistemnya tanpa kita sadari bekerja Ya. di belakang gitu, Pak. Dan ini yang sebenarnya saya mau buka ke teman-teman. Mungkin selama ini kan kita kan hanya ngirim ya, hanya gunakan gitu ya, gunakan. Coba sekali-sekali karena kita sebagai orang ini informatika ya, anak TI punya daya hayal lah ya, daya hayal sedikit. Ini saya ngirim BBM, BlackBerry Messenger ini dari sini kemana ya? Saya kirim ini kemana gitu? Ya. Habis dari ini kemana gitu? Karena ternyata luar biasa gitu efeknya. Nah ini ada lagi tambahannya. Dalam 1 menit ada 1,5 juta gigabit global IP data transfer. Jadi ini global IP ini artinya di traffic yang diukur di gateway internasional ya. Kalau kita misalnya di Singapura gitu ya. Karena kebetulan Indonesia belum punya gateway internasional langsung. Iya. Nah, kemudian ada dan diprediksi di tahun 2017 akan ada tumbuh 13 kali lipat untuk traffic mobile phone. Di 2017 juga diprediksi akan ada 3 kali lipat pertumbuhan gadget dan orang-orang yang terhubung ke internet lewat mobile phone. Dan ada 4 zettabyte di tahun 2013. Tahu zettabyte itu apa? Nanti lihat ya. Iya. Ada di sini nanti biar nggak penasaran. Tahu tapi malu-malu masih. Oh ya. Wah, nanti kita di sini ada sedikit saya buat. Nah, kita udah familiar lah dengan ini ya. Ada YouTube, Netflix, Facebook. Ini coba diiniin. Ini yang buat semua ini siapa sih? Pasti manusia ya, bukan langsung jadi gitu ya. Dan yang paling terkenal Facebook. Kalau pernah nonton filmnya, walaupun itu katanya bukan 100% asli ceritanya nyata, tapi pasti dia sudah riset dan itu dilakukannya dia semasa kuliah ya. Semasa dia kuliah, karena dia sakit hati dengan pacarnya, dia curhat di blognya, dia buat aplikasi sampai sebegitunya gitu ya. Jadi benar-benar setiap peluang dia manfaatkan. Memang waktu itu dia nggak melihat itu sebagai bisnis atau dapat uang gitu, tapi ya dia manfaatkan ilmunya dia untuk membuat sesuatu yang ternyata bisa menjadi luar biasa ya, seperti yang kita gunakan saat ini. Ya harapannya begitu juga gitu ya. Seperti tadi saya cerita dengan Pak Zaid, Polkomtek, kalau buat kuliah ada project itu harus kelihatan gitu ya. Kelihatan dipamerkan lah gitu ya di PIM katanya. Dan itu memang sangat baik lah. Bagaimana kita sebagai mahasiswa ini tidak hanya rutinitas untuk ke kampus, tapi benar-benar kita punya mimpi, kita punya khayalan yang memang kita bisa lakukan. Karena kalau teman-teman nanti coba searching di Google, semua yang ada di sini ada Netflix, YouTube, Google, Facebook, itu mereka idenya datang dari hal-hal sederhana. Kadang-kadang
hanya karena lihatnya ada keterbatasan di tempat layanan yang lain, kenapa ya kok kayaknya layanannya ada yang kurang gitu, akhirnya dia buat sendiri. Jadi hanya datang dari hal-hal sederhana. Tadi saya ngobrol dengan Pak Zaid, kenapa sih Pak kenapa nggak pakai judulnya IT gitu? Karena kalau orang udah mikirin IT, kebanyakan IT itu langsung rumit gitu ya. Information technology. Wah, kalau udah ngomong teknologi ini langsung dibayang kepala itu, waduh, luar biasa nih, rumit lah. Jadi malas mikirnya. Padahal yang namanya internet itu bagian dari IT ya. Bisnis internet juga datangnya dari hal-hal sepele. Contohnya, siapa yang tahu Uber taksi? Uber taksi, namanya keren, Uber taksi. Dulu di Jakarta dimarahin sama Ahok itu karena nggak ada izin katanya. Uber taksi itu sederhana prinsipnya. Mulai bisnisnya prinsipnya sederhana sekali. Dia jadi calo taksi. Kalau di Indonesia kan, kalau namanya calo itu kayaknya dibenci orang ya. Oh calo angkot, calo kendaraan gitu. Uber taksi ini calo taksi. Karena dia manfaatkan peluang gitu. Bagaimana kita sebagai calon penumpang bisa dengan mudah mendapatkan taksi, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu telepon, cukup lewat aplikasi Android dan lain-lain di smartphone. Kemudian si taksi juga nggak perlu repot-repot muter-muter nyari penumpang. Jadi dipertemukanlah lewat aplikasi disebut Uber taksi. Jadi kita tinggal install aplikasi Androidnya di smartphone kita lihat list taksinya beserta dengan locationnya dengan GPS-nya. Langsung kita order taksi mana yang terdekat, langsung datang dalam tempo berapa detik, berapa menit, kita bisa tahu itu. Oh dia udah di sini, berapa menit lagi akan nyampe, kita udah tahu, kita bisa monitoring. Itu sangat mudah kan. Dan saya kemarin dapat informasi Uber taksi ini, perusahaan ini yang namanya calo taksi ini, itu dia mau beli petanya Nokia Here namanya, itu sekian puluh triliun. Jadi bisa dibayangkan sebuah perusahaan yang menyediakan aplikasi yang mungkin sangat simpel ya kita melihatnya sebagai calo, tapi dia bisa punya uang seberpuluhan triliun untuk membeli petanya Nokia. Berarti kan itu bukan perusahaan sembarangan gitu ya. Kalau orang Indonesia bilang calo paling berapa sih uangnya gitu. Tapi ini dia punya uang puluhan triliun untuk beli Nokia Maps. Itu yang saya bilang tadi, katakan tadi bahwa bisnis dengan adanya internet, bisnis itu sebenarnya harusnya menjadi lebih mudah. Karena memang kita melihat dari kebutuhan kita sehari-hari. Bukan sesuatu yang rumit seperti tadi saya bilang information technology, yang langsung kita ngebayanginnya sebagaimana rumitnya. Mungkin kalau kita tanya orang tua kita, Pak, tahu information technology nggak? Wah dia langsung mikirnya rumit itu. Wah apa itu? Seperti apa bentuknya gitu. Tapi kalau kita nyebut internet, itu pasti dia lebih paham. Nah, ini saya mau coba, mungkin teman-teman udah tahu ya, tapi kita mau coba sharing aja. Ini ada beberapa penggunaan internet yang simple, yang kita harusnya bisa kita gunakan untuk membantu kita lebih kreatif, lebih produktif, bahkan inspirasi kita untuk memulai bisnis atau membantu kita dalam bisnis, atau kalau kita karyawan nantinya membantu kita dalam pekerjaan ya. Nah, ini ada map, aplikasi map ya. Ini semuanya menggunakan internet ini. Ada Google Earth. Yang sering pakai Google Earth siapa di sini? Ada yang ini bisa berani tunjuk tangan? Ya, silakan. Kalau Google Maps saya yakin sering ya. Kalau Google Earth ini sebenarnya mirip lah Google Maps, tapi dia lebih realistik ya. Kalau di kami di perusahaan telekomunikasi ini sangat-sangat familiar, sangat bermanfaat. Misalnya kita mau bangun infrastruktur, kita mau melakukan survei, kita nggak perlu lagi turun ke lokasi. Kita lihat aja, buka Google Earth. Bahkan Google Earth ini yang kemarin yang saya dapat yang Pro itu dikasih gratis sama si Google. Jadi kalau Google Pro itu dia Google Earth Pro dia update-nya sampai 2015 terakhir kemarin. Jadi saya bisa lihat misalnya di Masjid Agung
Itu infrastruktur jalannya seperti apa, ada jembatan penyeberangannya sebelah mana. Saya bisa ukur dari jembatan penyeberangan sampai ke toko ini berapa jaraknya. Itu bisa sangat detail. Jadi kalau kita mau misalnya mau bangun, kalau seperti kami dari Bisnet mau bangun infrastruktur kabel, paling tidak kita nggak perlu survei lapangan lagi, panas-panas ria gitu, dan cepat. Kita bisa ukur misalnya dari Simpang Polda sampai ke Masjid Agung berapa kilometer. Terus butuh berapa, kalau kita karena kabelnya pakai tiang, kita butuh berapa tiang. Tiangnya mau kita buat di mana titik-titiknya. Itu sangat presisi. Luar biasa. Kemudian kalau buat itu tadi buat kerja ya, itu sangat membantu kita buat kerja. Kalau buat hidupan sehari-hari, saya jadi tahu nih, kalau dulu kalau jalan ke rumah pacar paling cepat lewat rute mana. Iya, ada jalan tikusnya belah mana gitu. Karena memang realistik sekali gitu ya. Jadi ini masuknya kemana, belok mana gitu. Gedung-gedungnya tuh benar-benar mirip seperti yang memang di lapangan. Karena update ya 2015, kalau yang pro dia update sampai 2015. Kita juga bisa tahu misalnya dari sini ke Jambi berapa kilometer jaraknya, di mana ada SPBU kita istirahat. Itu sangat realistik sekali. Itu kalau Google Earth. Kalau Google Map saya yakin udah tahu semua. Ini lebih lagi karena kita bisa, kalau kita jalan misalnya kita mau ke suatu lokasi, kita bisa tahu rutenya lewat mana, kecepatan kita berapa kilometer per jam. Jadi kalau misalnya kita datang ke suatu daerah gitu ya, kita naik taksi, kebetulan kita orang baru, taksinya mau ngibul gitu, nggak bisa, ada Google Maps. Ini Pak, jaraknya paling dekat lewat sini loh. Lewat sini Pak, kok bisa lewat sini Pak? Nggak bisa ngibul lagi. Pak, kenapa kita lewat sini? Ini kan jalurnya bisa lewat sini gitu. Kita bisa prediksi juga berapa lama kita sampai. Dia akan update terus. Itu semuanya bisa jalan karena apa? Karena internet gitu. Kalau nggak ada internet, nggak akan jalan. Jadi sangat membantu sekali aplikasi ini dalam hal produktivitas kita, kreativitas kita, bahkan dalam kita misalnya bekerja atau bangun bisnis. Jadi memang harus banyak, satu kuncinya berimajinasi tadi ya, ini. Ya. Kemudian juga muncul dari ide-ide yang sederhana ya. Jangan yang ribet-ribet dulu ya Pak ya. Semuanya sederhana lah. Jadi seperti orang bilang memulai bisnis mungkin nanti ada session entrepreneur ya. Iya, iya. Nah, jadi memulai bisnis juga jangan terlalu ribet. Dilihat ada kebutuhan, bahkan kadang-kadang dimulai dari hal-hal yang mungkin kita kurang senang gitu ya. Kok seperti ini ya? Masa nggak bisa sih seperti ini gitu? Ya mungkin kalau kita nggak paham programming gitu ya, kita bisa cari teman kita yang bisa programming. Iya. Yang penting sih tapi itu tahu fundamentalnya bahwa itu bisa dilakukan. Nah ini kalau ini biasa job search ya. Job search bagi nanti yang memang kadang, karena kan gini, kita sadari bahwa tidak semuanya orang diciptakan untuk jadi seorang pengusaha gitu ya. Pasti ada yang namanya profesional pekerja, ada yang pengusaha. Jadi bagi orang-orang yang memang mau hunting atau pekerjaan yang kredibel, ya bisa manfaatkan internet juga. Kerjalah Pak. Oh perusahaan bilang, ya udah kamu saya gaji 1 juta per bulan. S1 1 juta gitu. Karena kita nggak tahu gitu. Nah, ini kerja ini dia, saya bilang sederhana juga, mungkin dia mengalami hal itu ya. Jadi dia kerja ini mungkin bisa dibuka nanti. Dia buat semacam kayak sosial media. Di situ setiap karyawan perusahaan menginformasikan untuk posisi ini di perusahaan ini gajinya sekian, untuk pengalaman sekian. Dan semua membernya dia mengupdate. Jadi ketika kita misalnya mau melamar ke perusahaan itu, kita lihat di kerja.com ini, oh di perusahaan ini standar gaji sekian, untuk pengalaman sekian. Jadi waktu kita nanti lamar kerja pun lebih mudah. Oh, saya melamarnya pinginnya direktur aja lah, gajinya tinggi gitu kan. Iya. Karena ada standarnya. Di situ juga review selain gaji, misalnya fasilitasnya apa, terus budaya kerja seperti apa. Betul. Ini membantu sekali gitu ya, buat kita bagi yang nanti mau bekerja gitu, menjadi profesional. Membantu sekali. Kalau JobsDB sama JobSearch saya pikir udah paham semua ya fungsinya. Ya. Jadi dia ini kerja ini melihat celah kekurangan dari yang atas-atasnya ya nah, Pak ya. Kalau yang tadi kan hanya informasi lowongan gitu ya. Kalau ini benar-benar dia manfaatkan feedback. Jadi
jadi people generate memang ya. Jadi bukan dia yang melakukan survei. Sebenarnya survei gaji ada ya, ada Kelly konsultan Kelly ya. Dia juga ada apa, tapi itu kalau salah dibeli juga, dan itu nggak valid lah ya, nggak bisa 100% karena bukan bersumber, jadi mereka hanya survei. Kalau ini mudah-mudahan hampir valid karena orang internal ya. Iya, orang internal yang menginformasikan bagaimana suasana kerjanya, sistem gajinya bagaimana. Simpel ya, sederhana ya. Mungkin yang si kerja.com ini pernah juga ngelamar, kok susah banget jawab standar gaji gitu. Akhirnya dia buat lah ini. Ini orang Indonesia yang buat. Iya. Menarik ya, menarik Pak. Nah, kalau ini standar ya, update information ya, ini wajib lah. Di tengah-tengah kesibukan apapun kita. Tapi yang menarik si Bloomberg lah. Bloomberg ini dia menjadi dari seorang informasi biasa menjadi seorang wali kota New York. Ya. Tapi tim pemasarannya di Singapura. Jadi yang bangun user interface-nya di depannya itu biar menarik itu di Singapura sama tim marketingnya. Tapi yang buat di belakangnya programming dan lain-lain itu di Jogja. Di Jogja, anak-anak Indonesia. Ini Kiskas ini apa bedanya dengan yang lain? Jadi Kiskas ini lebih ke arah bisnis market. Jadi dia tidak terbuka untuk seluruh konsumen, dia menarik. Nanti coba di detailnya. Saya bahas ini karena memang itu dia orang Indonesia yang melatar belakangnya. Dan itu membuat kita harusnya yakin gitu ya, menambah kita kekuatan. Indonesia bisa. Selama ini mungkin kita merasa inferior aja ya. Wah, Indonesia kok kayaknya susah sih bersaing gitu. Saya mau kasih lihat, kita punya karya-karya bagus kok yang bisa dimanfaatkan dari ide-ide sederhana. Kiskas ini salah satunya dibuat oleh anak Indonesia. Ya. Jadi memang kita harus buka mindset kita sekarang bahwa kita bisa gitu Pak ya. Oke, ini juga buat hiburan. Netflix live streaming. Nah, survei menunjukkan bahwa tren TV berbasis kabel atau berbasis antena analog itu turun malah. Turun dengan adanya teknologi internet yang semakin cepat juga. Jadi orang sudah mulai berpikir bagaimana semuanya dilakukan lewat internet, bahkan hiburan sekalipun. Ini Netflix ini adalah kita nonton ya seperti streaming, tapi dia memang benar-benar siaran-siaran di HBO. Ini dia lewat internet semua. Pelanggannya meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan TV kabel biasa. Ini tadi saya ceritakan ini karena internet ini sudah masuk ke arah sana. Tren perusahaan-perusahaan telekomunikasi pun sudah lebih banyak mengejar infrastruktur internet, karena internet ini bisa buat semuanya. Bukan hanya lagi teks, tapi inti nonton TV lewat internet, ada Android TV dan lain-lain gitu ya. Nah, peluang-peluang ini juga kita harus coba lihat. Kalau nanti sudah mulai masuk eranya nonton TV lewat internet, apa nih peluangnya? Kalau teman-teman nanti misalnya nonton TV lewat internet, ada kekurangan nggak? Ada hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki nggak dari sana? Nah, itu yang coba kita lihat mana mau kita garap nih. Seperti tadi ide-ide sederhana tadi. Ya. Jangan-jangan di sini ada YouTubers juga di sini, Pak. Oh, yang simpel ya, yang simpel itu yang kalau sekarang lagi tren itu ya. Tadi seperti ada tadi acara siapa? Si Eka itu, dia YouTubers juga ya. Jadi kalau saya bilang gini, kita di Indonesia memang sampai dengan saat ini masih sebagian besar kita masih pengguna. Selalu saya berusaha mendorong, ayo kita coba deh membuat gitu ya, jangan sebagai konsumen. YouTube kita mungkin sebagian besar masih hanya menonton ya. Tapi yang nggak ribet itu kan biasanya kita ngerekam video pakai handphone. Sekarang smartphone harga 1 juta juga lumayan udah kameranya, videonya. Ya kita rekam, ya kita sedikit edit dengan video editing, kemudian kita upload ke YouTube, ya menghasilkan sesuatu gitu ya. Kemarin saya sempat gagas ada kampus di Palembang, kita mau buat semacam lomba, dibilang enggak lah, tapi kita memang ingin membangkitkan kreativitas mahasiswa, ya YouTubers khususnya gitu ya. Kita minta dalam rangka ulang tahun HUT Kota Palembang dibuat video pariwisata tentang Palembang, terus itu diupload di YouTube.
kemudian dinilai gitu. Ya paling tidak itu satu membantu promosi Kota Palembang. Kemudian ya itu tadi, kita tidak hanya lagi pengguna atau penonton YouTube aja, tapi sebagai salah satu konten providernya, menyediakan kontennya. Ya mungkin itu hal paling sederhana yang bisa kita mulai ya. Nggak perlu ilmu rumit, nggak perlu alat rumit. Ya mungkin perlu laptop sama smartphone lah ya buat rekam videonya. Ya mungkin nanti Palkomtek bisa buat itu kali Pak ya. Ya, mudah-mudahan Pak. Dari seminar ini kan bisa terinspirasi, terbuka wawasan mereka. Nanti mungkin dibuat bagaimana supaya lombanya mungkin video tentang Palkomtek. Ya. Apa menurut Anda tentang, jadi mungkin sambil wawancara segala macam ya. Jadi itu nanti dibuat lombanya. Ini rata-rata mereka ini sudah punya channel sendiri Pak, di YouTube ya. kayaknya ini. Nah, ini juga menggunakan internet di transportasi. Ada Waze. Waze ini mungkin baru di Jakarta ya, tapi mudah-mudahan di Palembang ntar lagi ada, karena Waze ini membantu kita pada saat kita macet. Jadi sama, generate by people juga gitu ya informasinya. Jadi kalau di Jalan Sudirman macet gitu, langsung diupdate macet. Jadi orang yang belum nyampe Sudirman udah tahu, wah macet Sudirman, belok arah kemana gitu. Iya. Sama, ini berarti dia manfaatin celah juga ya. Iya. Hebat ini. Jadi mungkin itu tadi, dia menderita dengan macet gitu ya. Tapi penderitanya bukan dibuat entah aneh-aneh, tapi dibuat ada ide sederhana buat ini. Iya. Bantu sekali. Nanti ada ini contohnya di Smart Fact Jakarta. Jadi kemudian semua layanan ini pastinya nanti arahnya butuh internet Pak ya. Iya, memang sampai dengan saat ini juga semua internet Pak. Karena harus terkoneksi ke internet. Kita juga dari people atau orang yang mengupdate informasi ini kan harus terhubung ke internet. Kemudian si servernya juga harus terhubung ke internet. Jadi memang semuanya harus pakai internet. Ya. Nggak bisa terkoneksi kalau nggak ada internet. Uber taksi tadi juga kalau kita nggak connect internet ya kita nggak bisa pesen taksinya. Ini Gojek di Jakarta juga udah jalan, pakai baju hijau, tukang ojeknya. Ini punya anak Indonesia ya, Gojek. Jadi mungkin Gojek ini juga terinspirasi dari Uber taksi gitu ya, tapi dia pakai ojek. Bayangin, pernah terlintas gak ide itu? Iya. Simple. Kayaknya di Palembang ini nanti akan trennya ke situ juga Pak. Karena macet kan sudah. Macet. Iya. Iya, sederhana gitu. Kalau Grab taksi sama seperti Uber, mirip lah. Jadi kalau Gojek ini yang menarik karena itu Indonesia yang buat, memang sesuai dengan culture kita gitu ya. Culture kita, dia melihat oh ojek ini orang suka pakai ojek. Kalau siapa namanya yang itu saya yang pakai ojek gitu, becek gitu kan? Iya. Ya memang ternyata kita bisa banyak belajar ya Pak ya. Kalau kita banyak melihat tempat-tempat yang mungkin sudah maju, kita bisa sebenarnya ambil ya nggak usah kita buat yang baru, tapi kita contoh aja mungkin sudah peluang ya Pak ya. Kalau saya melihat sih sebenarnya di tren kita zamannya kita sekarang ini bukan lagi zamannya kalau dulu kan ada Thomas Alva Edison kemudian menemukan hal-hal baru ya. Tapi kita sebenarnya kalau sekarang kan sifatnya kita melihat ada sesuatu yang menarik, bagus, terus kita lihat ada sedikit celahnya, kita perbaiki, itu jadi ya kita bisa buat sendiri gitu. Sebenarnya ini kalau saya lihat udah tahu berapa tahun ini kita nggak ada hal-hal yang baru yang ditemukan. Kalau dulu zamannya penemu pesawat terbang, Thomas Alva Edison dan lain-lain ya, kita nggak ada. Tapi banyak orang-orang yang manfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah-celah dalam beberapa layanan itu yang digunakan untuk membuat sebuah yang baru. Jadi peluang kita juga di sini besar sekali gitu, karena tidak ada istilah lagi melanggar paten dan lain-lain gitu. Yang penting kita nggak copy 100% skripnya kan. Nah ini sosial media. Yang menarik saya di sini adalah LinkedIn. LinkedIn ini sosial media buat karir. Mungkin udah ada yang pakai kali ya LinkedIn. Jadi terus terang saya juga waktu saya rekrut karyawan untuk area Sumatera, saya biasanya baca profil yang dari LinkedIn. Karena kan kalau LinkedIn ini kan
biasanya CV-nya itu udah ada di situ gitu ya. Wow, dia ini begini, dia kemampuannya ini, skillnya itu ada di situ, semua udah ada. Biasanya juga di dalamnya juga ada semacam rekomendasi dari beberapa teman-temannya, dia itu seperti apa gitu. Jadi membantu kita juga bagi yang orang yang ingin mencari tim, bangun tim. Oh ini orangnya oke. Oh orang ini cocok untuk posisi ini gitu. Iya. Jadi LinkedIn ini menarik buat kita juga membangun karir. Jadi sosial media untuk karir. Dengan LinkedIn ini saya bisa berteman lah ya, berteman walaupun tidak pernah bertemu dengan misalnya pimpinan Microsoft. Walaupun nggak pernah ketemu, tapi paling tidak saya tahu alamat emailnya, saya bisa ngirim message ke dia langsung. Jadi menarik sekali gitu. Ketika kita lihat juga CV-nya dia oke, bagus gitu ya. Nah saya tinggal kontak dia, Anda mau nggak di sini gitu. Jadi kalau misalnya nanti tamat dan ingin misalnya ya silakan. LinkedIn juga menarik buat kita karir. Jadi bukan hanya Facebook ya, Facebook kan kalau buat iseng main-main ya, hiburan ya. Nah, kalau LinkedIn ini buat karir. Jadi silakan teman-teman nanti kalau misalnya ini buat account di LinkedIn juga. Ya. Karena memang LinkedIn ini bisa rekomendasi satu sama lain. Iya, bisa. Jadi bisa, misalkan saya punya skill, ya ini kan kadang-kadang kita seolah-olah mengakui skill kita itu banyak gitu kan. Tapi kalau kita nanti di lapangan ternyata nggak bisa. Tapi di LinkedIn ada orang yang approve lagi ya Pak ya. Bisa memberikan rekomendasi. Jadi Ya. paling tidak kita juga bisa nilai, oh apa yang dicantumkannya di CV dia ini benar gitu, karena ada yang rekomendasiin. Dan itu juga bisa lihat berapa orang yang merekomendasikan dia untuk skill mengenai IP. Ya. Nah, itu wah makin banyak tentu makin diakui skillnya itu. Itu menarik untuk aplikasi seperti ini. Kayaknya sudah semua nih LinkedIn ini Pak. Oh sudah ya. Sudah. Nah ini people power ya. Ada. Ini kalau dilihat yang saya bilang tadi, yang paling atas ini itu tadi aplikasinya si Smart City Jakarta. Itu yang merah-merah itu yang Waze tadi, yang traffic. Jadi dia ngupdate, oh di sini macet, di sini lagi rame gitu. Terus juga ada masalah kecelakaan bisa diupdate juga di situ. Jadi kita kalau misalnya buka di smartphone, kalau warga Jakarta gitu ya, dia tahu nih, oh di jalan ini sedang ada kecelakaan, oh di jalan ini sedang macet, itu kelihatan real time itu di kiri atas ya. Kemudian ya kita tahu ada change ORG, jadi kalau kita misalnya ingin membuat sebuah pernyataan dan minta dukungan, ya contohnya waktu kemarin zaman politik ya, pemilihan umum segala macam, itu banyak dipakai. Ini juga Twitter, kita bisa buat trending topik terkait satu masalah yang buat orang jadinya, oh ada apa gitu, aware lah dengan permasalahan itu, akhirnya jadi tren di dunia. People power, ini internet ini luar biasa. Oke, itu tadi manfaatan internet untuk membantu kita lebih kreatif, menginspirasi kita untuk buat bisnis, buat kita juga lebih berwawasan lah ya terkait masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian saya mau bahas terkait dengan Internet of Things. Ini sebenarnya pemikiran sudah 2-3 tahun lalu ya. Tapi saya nggak tahu di Indonesia mungkin nggak begitu kedengaran. Karena sebenarnya sekarang juga orang udah nyebut lagi bukan lagi Internet of Things, tapi Internet of Everything. Jadi everything connected to the internet. Ya, jadi kita sekarang ini masuk ke era di mana batasan ruang dan waktu itu kita bisa di sini misalkan mau butuh layanan apa cukup dengan gadget ya Pak Ade. Misal ngecek, kita nggak perlu ke lokasi begitu Ya, kan? benar. Bahkan ya itu tadi batasan-batasannya juga makin tidak terlihat sama sekali. Iya. Ini ada pertanyaan nih. Ini sapi, sepatu, pohon. Kalau kita ngelihat ini sebenarnya ini apa sih, ini apa hubungannya dengan internet gitu ya? Gak ada hubungannya kan, sapi, sepatu, dan pohon.
Tapi ada pernyataan, sapi, sepatu, dan internet ini adalah bagian dari Internet of Things. Nanti kita lihat di mana ininya, aplikasinya. Posisi Internet of Things itu sekarang ada di sini. Di tahun 2003 dengan jumlah penduduk dunia 6,3 miliar, itu ada 500 juta perangkat yang terhubung ke dalam internet. 500 juta perangkat ya. Jadi gadget itu termasuk perangkat. Jadi semua hal yang punya IP, gadget kita ini punya IP ya. Kemudian apapun itu yang terhubung ke internet, yang bisa kita lihat dari internet atau lewat jaringan, itu disebut connected device. Jadi di tahun 2003 ada sekitar 500 juta perangkat yang terhubung ke internet. Nah, posisi kita sekarang kalau dilihat di 2015 ya. 2015 itu ada 25 miliar. Itu manusia semua itu Pak ya? Itu connectednya Pak. Oh connectednya. Yang manusianya 7,2 miliar. Oh 7,2 Jadi artinya apa? Pertumbuhan perangkat itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan manusianya. Wajar ya. Sekarang handphone rata-rata dipegang satu dua orang ya. Nah itu satu orang 2 handphone. Ya. Nah, kemudian kalau 7,2 dikali 2 itu baru 14. Jadi berarti kan ada lagi hal lainnya yang terhubung ke internet yang lebih banyak lagi. Nah, diprediksi tahun 2020 itu ada sekitar 50 miliar perangkat yang terhubung ke internet. Padahal jumlah orangnya cuma 7,6 miliar orangnya ya, manusianya. Berarti kan ada lagi sesuatu yang terhubung ke internet di luar manusianya. Ini linear Pak ya. Linear dalam arti orangnya bertambah, perangkat bertambah, konten pun bertambah, ya. Peluang pun akan bertambah. Peluang bertambah. Nah ini kenapa saya tunjukkan ini? Peluang itu ada. Peluang kita buat bisnis, peluang kita nanti buat bekerja. Kita sudah tahu ini informasi ini. Balik lagi tadi ke kata yang tadi Sir Isaac Newton, kita punya informasi lebih awal dibandingkan orang lain. Berarti yang tadi yang seperti ide-ide Gojek, Uber Taksi, Waze itu lebih luar biasa lagi nanti di zaman Internet of Things nanti. Iya. Karena semuanya internet. Baik itu nanti kalau ada adik-adik kita yang mau e-commerce, mau jualan online, ya. Ini pasarnya luar biasa benar ini. Benar. Ya mungkin kalau nggak mau ribet buat aplikasi, ya startingnya lewat e-commerce dulu gitu ya. Iya. Nanti setelah muncul ada ide, baru buat kolaborasi dengan siapa untuk kita buat sesuatu yang menarik, yang sederhana. Nah, ini tadi setelah 50 miliar connected device tadi, apa titik itu di mana? Jadi kalau kita nonton film-filmnya James Bond, kemudian film-film ya kalau Hollywood ya, itu dia buat kamera di mana-mana, di kacamata, kemudian di mana di kancing, itu memang udah benar, udah ternyata udah jadi. Ya. Ini nggak bisa terelakkan lagi era ini Pak ya, ke depan ya. Udah nggak mungkin lagi. Nggak mungkin kita elakkan ya. Udah nasib kita untuk lahir di sini kan. Apa kita nunggu asteroid lagi jatuh ke bumi lagi gitu ya, balik lagi ke zaman itu. Benar. Nah masalahnya adalah apakah kita siap apa enggak? Udah tahu kan akhir tahun kita masuk area AFTA, ASEAN, pasar bebas ASEAN. Kalau katanya nanti dokter dari Singapura buka praktek di Indonesia lebih mudah. Jadi orang IT dari India, dari Singapura, orang Singapura banyak orang India juga ya. Dia misalnya mau jadi profesional di sini lebih mudah. Kemudian buka bisnis IT juga di sini atau apapun lebih mudah karena udah pasar bebas. Nah, saya kebetulan tahun lalu kita bersama teman-teman profesional IT di Palembang kita buat komunitas
kita menyebutnya komunitas profesional IT Palembang. Karena memang dari kita ngumpul-ngumpul sama profesional itu tadi, kita satu isu yang kita coba mau lihat adalah nanti 2016 seperti apa gitu masyarakat kita, mahasiswa kita yang sekarang lagi kuliah seperti apa. Sebenarnya kalau dari sisi skill, attitude, kita nggak kalah dengan negara-negara ASEAN ya. Tapi berdasarkan survei itu kita konsistensi pada peraturan rules of game-nya yang kita memang suka, namanya aduh gak perlu lah gitu, ribet bener sih gitu. Ada contoh begini, ada cerita nih, manajer IT-nya Sampurna Plantation yang kemarin ngobrol saya. Itu waktu pertama kali Sampurna Plantation berdirikan, IT manajernya orang luar, bule dari Eropa. Kalau dilihat skillnya gak ada apa-apanya. Dia tuh yang setiap hari sering marah-marah itu masalah kabel. Ini kabel kenapa begini? Ini kabel kenapa warnanya ini? Ini labelnya kenapa warnanya ini gitu. Benar. Sibuk kalau kita bilang namanya IT manager kabel. Tapi sebenarnya di balik itu dia itu konsisten pada apa yang memang kita catatkan. Kalau saya terus terang ini pernah ngalamin juga gitu kan. Kabel kan alurnya harus lewat sini, masuk sini. Suka dengan orang Eropa itu karena dia konsisten pada aturan yang sudah ada. Sesederhana apapun itu. Padahal kalau attitude-nya dia minum-minum, mabuk-mabuk segala macam gitu kan. Tapi itu urusan pribadi dia gitu. Selama kerjanya beres, manajemen senang-senang aja gitu. Oh, gajinya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada orang Indonesia. Tapi manajemen senang gitu dengan konsistensi dia pada aturan. Itu sebenarnya yang mungkin nanti kita coba inilah ya, elaborasi apa sih yang buat kita kok kurang dipercaya gitu. Orang-orang India, biasanya orang Vietnam itu lebih dipercaya dibandingkan kita. Walaupun tetap ada orang Indonesia yang lebih unggul ya beberapa tempat. Jadi memang prinsip keilmuannya itu betul-betul ditegakkan betul, Pak ya. Kalau pernah lihat gambarnya si data center Google ya, itu kan saya melihat malah seperti pelangi gitu ya. Itu benar-benar yang kabel itu dibuat sangat indah, rapi, merah, kuning, hijau itu. Iya, biru dari rak ini ke rak ini, harus warna merah, rak ini ke sana warna ini. Itu kalau dibilang kan, aduh ribet lah, ngapain sih begitu gitu. Tapi ketika after itu memang jauh lebih mudah gitu. Untuk kita misalnya ada gangguan, oh masalahnya di ini, oh kabelnya yang ini gitu. Mereka memang kalau orang bilang visinya lebih bagus ya. Oh saya melihat ke depannya. Lu bangun sekarang cepet-cepet, tapi begitu ada trouble lu pusing nyari kabel ulang ya. Akhirnya kan gitu kan, kabel udah nggak tahu yang mana kabelnya, udahlah tarik lagi yang baru, tarik baru lagi. Ini yang rusak, tarik lagi baru, akhirnya kabel semua isinya itu. Kalau kabelnya banyak nggak dipakai gitu. Karena udah kabel udah bertumbuk, udahlah malas memperbaiki, pindah aja katanya. Itu yang mungkin kita perlu coba inilah. Saya nggak rumit sebenarnya ya, nggak rumit, cuma kita ikuti aturan-aturannya. Itu sedikit sharing mengenai itu. Kenapa bule itu lebih ini? Nah, itu juga ya, karena kita sudah memasuki 50 miliar device. Ini sharing juga, saya kebetulan di ABJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. ABJI itu saya ketua pengurus wilayah untuk Sumsel ya. ABJI itu kebetulan di Indonesia yang diberikan wewenang untuk mengalokasikan IP. ABJI. Nah, kaitannya dengan ini apa? Kita butuh tadi tahun 2020 ada 50 miliar device. Berarti ada 50 miliar IP diperlukan supaya semuanya bisa terhubung. Sementara IP versi 4 yang kita kenal sekarang, yang 202.192.8 sekian itu jumlahnya maksimum itu hanya sekitar 1 miliar. Bahkan sekarang katanya sudah nggak ada lagi alokasinya. Nah,
Kalau itu nggak ada IP, ya berarti nggak jalan dong nanti Internet of Things-nya. Karena itulah sejak beberapa tahun lalu disebutlah ada namanya IP versi 6 atau IP versi 6. Nah. Jadi ini mutlak memang setiap perangkat harus ada IP-nya, Pak Ade. Wajib, biar dia bisa terhubung ke Bisa dikenali ya. ya kemanapun. Iya. Nah, karena itu kita juga sebagai mahasiswa sudah mulai nih harus belajar nih IP versi 6. Kata orang sih lebih rumit memang, karena dia jumlah digitnya lebih panjang, terus angkanya bukan lagi desimal. Jadi kalau kita kan karena kita familiar sehari-hari dengan desimal 192 sekian-sekian, kalau ini pakai heksa dia, yang ada A, B, C, D, F. Nanti perangkat-perangkat kita ketika IP versi 4 sudah resmi tidak dipakai, ya mau nggak mau kita harus pakai IP versi 6. Jadi mulai tolong dilihat-lihat di Google, dipelajari lagi IP versi 6 itu apa, caranya gimana. Ini udah beberapa seperti Bisnet sudah mulai migrasi memang ke sana. Jadi kalau ada misalnya perusahaan kliennya Bisnet, kami ingin pakai versi 6, sudah boleh, sudah bisa. Karena kita sudah punya switching untuk versi 6-nya. Dan beberapa konten seperti Detikcom juga sudah pakai versi 6, jadi udah support. Karena mau tidak mau kita harus berubah ke versi 6. Karena tadi perangkat-perangkat sekecil itu tadi harus terhubung ke internet. Dan mereka butuh alamat supaya bisa terhubung. Kabarnya juga ini masih kabar, Pak ya. Penomoran numerik telepon kita kan masih 0812 0711 Ya. Kabarnya ini ke depan next generation network berbasis IP juga atau gimana, Pak? Ya mungkin kalau untuk penomoran telepon sebenarnya kan masih itu haknya masih dari pemerintah kita ya. Walaupun ada beberapa yang ini. Tapi memang itu tadi karena memang itu juga punya batasan mereka ya. Contohnya kemarin saya dapat info yang nomor 500-988 itu sekarang harus nambah 1 di depan gitu. Terus nomor handphone juga sudah mulai diatur gitu. Karena memang itu punya batasan-batasan. Ya tapi nanti kalau untuk berubah ke IP, apalagi nanti LTE ya. LTE itu kan sebenarnya GSM yang berubah ke IP ya. Kalau dulu kita GSM itu pakai TDMA gitu ya. Nanti kita udah pakai based on IP. Ya sebenarnya secara tidak langsung dari gadget kita itu terhubung ke BTS sudah based on IP semua. IP versi 6 atau versi 4. Nah, nanti begitu gadgetnya sudah sampai miliaran, ya mau nggak mau dipakai IP versi 6. Cuma nanti bagaimana nanti operator mengkonversinya menjadi nomor atau nama, ya nanti pasti ada metodenya menggunakan. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya kalau baru mulai sekarang sih kita udah agak terlambat gitu ya, karena IP versi 6 ini sudah dari 5 tahun yang lalu sebenarnya sudah mulai diinin. Kemarin juga ABGI sekitar tahun lalu baru mengadakan training IP versi 6 itu kita ngundang dari Asia Pacific Network Internet Control APNIC ya, yang kantor pusatnya di Australia. Kita undang mereka untuk memberikan training di Palembang waktu itu di Hotel Arista sekitar tahun lalu. Karena memang mau nggak mau, jadi apalagi mahasiswa komputer udah harus memahaminya lah, harus paham. Karena begitu teman-teman nanti begitu teman-teman nanti bekerja, mungkin nanti di bagian network admin dan lain-lain, mungkin udah masuk zaman itu gitu. Udah nggak bisa lagi pakai IP versi 4, udah routing, switching nanti udah pakai IP versi 6. Nah, ini zamannya Zetaflood yang tadi saya bilang. Zetaflood. Kapasitas data yang akan lewat. Di tahun 2003 ada total data yang dilewatin di internet global itu ada 1,8 petabytes, 2760 exabytes. Tapi daripada bingung ya. Nah, ini 1000 megabyte 1 giga. Kalau 1 giga itu satu keping Blu-ray film lah ya, kurang lebih. Yang formatnya 720p. Jadi kalau 1 zettabyte itu bisa dilihat kan berapa giga dia? 1000 1 miliar giga ya. 1 miliar gigabyte berarti 1 miliar
mapping Blu-ray. Itu total data yang lewat tahun 2011. Ini multiplier efeknya kemana-mana Pak ya? Iya. Ke provider, Semua. Ke gadget. semua. Sampai ke gadget juga berpengaruh. Karena gadget itu pun kan kekuatan prosesor untuk dia memproses data itu kan juga tergantung kekuatan dia gitu. Makanya gadget itu juga prosesornya juga selalu meningkat, memori juga meningkat gitu. Karena mau nggak mau dia. Kalau mungkin teman-teman sering mendengar istilah big data ya ini, kita akan menghadapi ini gitu. Karena tadi bayangin aja hal-hal yang sepele akan terkoneksi ke internet dan itu menghasilkan data. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kok sapi bisa terhubung ke internet sih? Ada peternakan di Amerika, dia membuat chip di sapi-sapinya, karena dia punya sapi banyak, ada 1000-an. Dia ngontrolnya susah kan, posisi sapinya di mana, terus sapinya yang ini berapa bulan, yang ini hamil, bunting gitu ya, yang ini cowok, iya benar, yang ini udah kawin 2 bulan lalu gitu, pejantan itu dia tempelin chip yang terkoneksi ke internet di kupingnya supaya itu datanya ada. Dia tahu sapinya lagi lari kemana, oh ini sapinya lari ke sana, panggil, karena terhubung ke internet kan, internet terhubung ke GPS. Jadi sapi udah dikasih IP. Ya ini nggak nutup kemungkinan juga mungkin nanti Pak ya. Apakah nanti ada bayi yang baru lahir untuk memudahkan pendataan begitu kan? Iya. Iya, bisa saja ini. Mungkin dikasih gelang Pak ya. Kasih gelang ya. Jadi seperti itu. Itu jadi dari sapi ini saja ada 200 megabyte data per tahun. Datanya mungkin kecil-kecil ya, tapi karena banyak gitu ya. Jadi cukup besar juga dari sapi. Jadi kalau ini baru satu peternakan ya di Amerika gitu. Satu peternakan di Amerika. Ada berapa peternak? Ada berapa ribu peternakan di Amerika? Ada berapa juta peternakan nanti di dunia gitu. Dan setiap peternakan ada mungkin ada 1000 sapi atau 100 sapi. Itu menghasilkan data berapa? Butuh IP berapa gadget yang terhubung lagi ke sana. Ini yang mulai disebut dari Internet of Things itu sudah dimulai. Semuanya sudah terhubung ke internet. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya, bagaimana memanfaatkannya untuk bisnis, bagaimana memanfaatkannya buat membantu petani-petani kita, karena petani kita mungkin nggak ngerti kan masalah jaringan gitu ya, tapi kita sebagai mahasiswa ya mudah-mudahan bisa membantu. Nah ini sepatu juga dikasih chip buat ngontrol. Jadi orang yang fitness gitu ya bisa ketahuan dia udah berapa langkah dan lain-lain, sepatunya bergerak kemana. Ini sepatu di tempat fitness, ada berapa juta tempat fitness di dunia. Mereka butuh alamat IP. Ini pohon-pohon juga didata, karena orang semakin langka pohon gitu, makin didata mereka ini. Pertumbuhannya seperti apa, umurnya udah berapa, lingkarnya udah berapa, semua data. Jadi seperti tadi saya bilang nanti ya yang namanya smart home segala macam itu udah mungkin terjadi gitu, karena apapun kita bisa hubungkan ke internet. Tadi seperti anak-anak kita mungkin kalau nanti sekolah udah pakai gelang, kita bisa tahu dia di mana, lagi ngapain, lagi ngobrol sama siapa. Itu sederhana loh. Jadi ya bisa aja nanti kita buat aplikasinya gitu ya. Nanti kita tawarkan ke sekolah-sekolah, Pak, ini anaknya dikasih gelang. Jadi anaknya lebih ini. Karena orang sekarang kalau yang namanya anak apapun akan dibeli. Wah, apalagi kalau dengar sekolah itu kemarin ada ini loh penculikan anak, kata, waduh, itu langsung begitu ada penculikan anak kita langsung bawa proposal ke sekolah. Pak, ini Pak, anak-anaknya ditawarkan gelang, kasih ke orang tua, bayar iuran per anak per bulan 100.000 Pak. Ah, murah itu untuk anak.
ada 1000 masjid, ada sekitar 100 anak di situ. Lumayan 10 juta per bulan satu sekolah. Duit juga bisnis. Padahal saat itu simple, sederhana, karena dia ketakutan aja anaknya nggak kelacak gitu. Masih ada waktu, Pak? Ya, buat data dia. Nah sekarang ini peluangnya apa buat kita? Apakah kita hanya ya menikmati aja lah? Kita hanya korban konsumen. Makanya kemarin begitu Menteri Perindustrian mengatakan harus ada konten lokal 30% terkait gadget LTE, ya itu salah satu membantu memang sebenarnya. Karena memang parah, Indonesia ini terkenal dengan konsumerisme yang luar biasa. Pengguna Facebook masuk 5 besar dunia, Twitter juga begitu, Pet juga begitu. Akhirnya apa? Dimanfaatkan jadi medan iklan. Uangnya masuk kemana? Ke luar negeri semua uangnya masuk. Indonesia konsumen. Tapi jangan tidak langsung inferior, tapi karena kita udah mulai ada yang bangkit. Cuma yang mungkin kurang banyak aja ya. Tadi ada kerja.com tadi sudah mulai membangun, Kaskus juga udah mulai banyak yang ini ya, mulai bangun walaupun sudah dibeli sama Jarum Group. Nah, hopefully lah, saya juga yakin lah pasti Palembang nanti ada nih satu aplikasi web gitu ya yang bisa dibangun gitu sesuai dengan culture di Palembang. Yang mungkin simpel lah gitu ya. Apa ada kaitannya dengan Sungai Musi nanti atau empek-empek gitu ya. Kemarin saya lihat udah mulai ada kan yang jual empek-empek lewat website yang dengan website yang bagus ya. Kalau selama ini kan lewat blog gitu ya. Ini ada empek-empek lewat bagus, lewat web sederhana dia bagus. Nanti mungkin empek-empek juga dibuat modifikasi lain yang bisa membuat orang lebih menarik gitu ya. Mungkin buat sendiri empek-empek sesuai dengan seleramu gitu. Ya, nanti buat aplikasinya. Jadi aplikasi pemesanan, saya mau rasanya manisnya ukurannya sekian, pedasnya sekian. Langsung dikirim ke tukang pempeknya. Tukang pempek tinggal buat kirim express. Ada level-levelnya Pak. Ya, jadi tinggal kita buat aja ukurannya. Jadi kan lama-lama dia tahu ukuran pedasnya 1 sampai 10, saya mau yang nomor 5. Asamnya saya mau nomor 3. Sesuai dengan selera lidah. Jadi mungkin orang bule, Amerika, Thailand, apapun yang bisa makannya sesuai dengan selera dia. Oh, saya mau ikannya ikan ini. Jadi bukan hanya laptop lagi. Isinya ada keju gitu kan, macam-macam. Jadi sederhana. Bagaimana bisa kita tinggal buat web interface-nya gitu ya. Terus kita kontak tukang PMP-nya. Pak, bisa nggak Pak kalau ada request begini, bisa nggak disesuaikannya? Saya kan bisa, dia kan tinggal menyesuaikan takarannya saja. Harapannya bisa go internasional jadinya kan. Karena memang saya banyak teman-teman dari Jawa gitu ya. PMP itu kan kalau dibilang mana paling enak mana nggak bisa gitu, karena sesuai lidah kan. Ada yang suka asam, ada yang suka pedasnya, ada yang suka manisnya. Jadi lidah sesuai lidah masing-masing. Cukonya tergantung pedasnya, asamnya gitu ya. Nah jadi mungkin kalau kita bisa customize, yang sana mesennya dia agak pedas, udah pesan ukuran pedasnya sekian. Si tukang PMP tinggal menyesuaikan dengan pesanan. Nah kita jadi apa? Ya memang benar kita cuma calo kan. Calo tapi paling kaya gitu, lebih kaya dari tukang PMP-nya. Ya tadi Uber taksi tadi lebih kaya dari supir taksi dia daripada yang menjual mobil. Hanya sebagai calo. Tapi kalau kita punya web interface tadi kita yang bangun, ya mau gimana? Itu kan salah satu nilai kita. Oke. Nah ini tadi yang saya bilang IP traffic meningkat, sistem cloud juga udah jalan, apalagi seiring dengan infrastruktur jaringan telekomunikasi juga lebih bagus. Kemudian video juga makin bertebaran di mana-mana. Kalau kontennya sudah video, memang untuk infrastruktur mau nggak mau harus support yang bagus. Kemudian 4G mobile adaptation, M2M ini yang tadi machine to machine, ya. Jadi mungkin nanti bisa dicari di Google M2M itu apa. Tapi intinya adalah tidak ada lagi namanya manusia berhubungan dengan mesin.
Nanti langsung ketemu mesin, ngobrol lewat jaringan. Menggunakan kecerdasan buatan pasti ya, semuanya segala macam. Nah, itu yang mungkin kita coba nanti elaborasikan. Ya, Ya, jadi memang bagus sekali, menarik sekali ya Pak Ade. Kita bisa tinggal menumbuhkan jiwa kreatifnya tadi ya. Ide-ide sederhana lah ya. Tadi empek-empek tadi saya pikir masuk akal gitu untuk kita coba buat. Mungkin kalau ada yang berpikir untuk buat tugas akhirnya sangat menarik. Mungkin nggak bisa langsung jadi bisnis besar ya, tapi paling tidak itu membantu mempromosikan pempek. Iya. Kalau sekarang kan trennya batu cincin, Pak. Batu cincin. Batu cincin dari Batu Rajo. Kan kita sering ini, saya terus terang saya nggak begitu tahu tentang batu cincin. Kita takut pasti kan ditipu gitu ya. Mungkin kalau bisa kita buat website tentang batu cincin dengan beserta dengan sedikit ilmunya, jadi orang banyak ketipu. Betul. Berterima kasih juga gitu. Minimal kita nggak minta uang dari yang mengunjung, tapi kita bisa buat iklan toko batu aki di situ. Jadi banyak sekali peluang yang memang tinggal adik-adik lebih positive thinking, lebih open minded begitu kan? Karena pada prinsipnya internet ini siapapun boleh memakai gitu Pak ya. Ya kalau orang tua kita sebenarnya kan udah nggak zaman mereka lah. Tapi saya menarik yang tadi batu cincin itu kan sekarang anak-anak muda juga udah pakai ya, tertarik mereka batu cincin. Jadi dan mereka juga pengguna internet aktif pastinya kalau anak muda. Nah mereka kalau dikasih suatu tools seperti itu ya mereka pasti akan searching dulu tuh di ininya website itu. Gimana sih cara memilih batu aki yang bagus, warnanya apa, cara tesnya gimana. Ya minimal itu bisa membuat orang untuk datang mengunjungi website kita. Nah itu peluang bisnis juga gitu. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya yang kita dapat lihat dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa ya. Kita kasih applause dulu lah untuk Pak Ade ya. Mantap sekali. Boleh ya. Oke, ya ini tambahan aja ya. Apa yang kita lakukan? Jadi kalau orang bilang kita sukses itu bukan karena siapa kita, tapi apa yang akan kita lakukan atau apa yang telah kita lakukan. Itu yang membuat kita berbeda dari yang lain. Jadi bukan kamu orang mana Palembang, bukan karena Palembang itu sukses apa enggak gitu kan. Kamu orang mana, orang Indonesia gitu. Tapi kita itu dinilai dari apa yang telah kita lakukan. Kalau dulu orang tua kita bilang ayo kerja keras, tapi sekarang kerja keras juga nggak cukup gitu. Memanfaatkan peluang. Bahkan kadang-kadang orang nggak perlu kerja keras gitu. Tadi yang calo-calo tadi kan, yang capek kan tukang buat empek-empek. Tapi dia manfaatkan peluang itu sehingga dia yang lebih kaya. Jadi nggak kerja keras, tapi dia punya kecerdasan, punya pengetahuan. Ini dari Alibaba, orang terkaya nomor 1 di Cina sekarang. Dia dulu guru bahasa Inggris ya. Kalau mungkin teman-teman udah tahu tentang ini, guru bahasa Inggris sederhana. Ketika engkau ada dalam kehidupanmu, cobalah sesuatu. Jangan takut untuk mencoba sesuatu. Bekerja keras itu, ya itu dalam hal mencoba. Gak akan ada yang terjadi sesuatu yang buruk kalau engkau mencoba sesuatu yang baru. Paling banter gagal kan, habis gagal coba lagi. Dia ini Jack Ma ini juga calo Alibaba. Jadi dia buat website juga, dia lihat ada di tetangganya orang jualan apa gitu, bahan-bahan apa, terus dia buat websitenya, dipasarkannya ke websitenya ini. Nah, besar, sekarang seluruh dunia memasarkan lewat dia, Alibaba.com. Jadi kita kalau misalnya saya mau pesan barang dari Cina, lihat aja Alibaba.com, langsung pesan 1000 unit segala macam. Calo tapi kaya luar biasa. Jadi dia katakan sederhana saja. Coba lakukan yang kamu minati, gitu kan? Kerja keras, tidak akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Yang penting kita sudah nyoba gitu, Pak. Gak akan ada yang buruk terjadi. Kita coba aja.
Iya. Karena saya yakin prinsipnya gini, kita buat sesuatu nih, gagal, ada rasa penasaran kok yang muncul, kenapa ya? Coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Jadi yang namanya kayak yang dibilang Thomas Alva Edison yang berapa kali dia gagal itu ya memang benar fakta gitu. Itu yang bagaimana kita mencoba memahami, berinspirasi dari orang lain. Nah, ini ada suatu website menarik buat kita yang mau coba bisnis ya. Ada startup ideaswatch.com. Jadi di sini ada beberapa ide-ide menarik yang ditawarkan oleh orang lain untuk berkolaborasi terkait dengan bisnis di bidang internet lah, bukan jualan ya, tapi menggunakan teknologi di internet untuk membuat sebuah usaha. Jadi ini ide-ide sebenarnya. Jadi kalau kita mau join karena kita tertarik dengan ide itu, kita bisa masuk ke dalam crowdfundingnya buat bantu dananya supaya itu berkembang jadi pemegang saham, atau kita ada ide baru kita lempar supaya orang bantu kita gitu. Nah, jadi siapa tahu kan kita punya ide, mungkin kita khawatir dengan dana, khawatir dengan yang membantu kita buat skripnya siapa. Tapi kalau kita lemparkan idenya, ternyata menurut orang itu masuk akal dan menarik, ya dia akan bantu kita. Baik dalam hal mungkin buat skripnya, back sistemnya, dana dan lain-lain. Ini kemarin saya coba lihat ya. Saya dari berapa page saya buka, ini ada sekitar ratusan page ya ide-idenya. Ya saya sampai halaman 10 page, di 10 page pertama belum ketemu orang Indonesia. Ada Vietnam, India, Singapura. Jadi seperti tadi kata si Jack Ma, coba aja. Ya toh kalau nggak ada yang menilai pun kan nggak ada ruginya. Toh kita udah coba masukkan ide gitu ya. Ya nggak ada masalah kan, nggak ada yang seburuk terjadi. Tapi kalau itu menarik bagi orang, mereka akan dukung kita gitu. Di sini ada macam-macam idenya, ada restoran yang bisa kita pesan dari jauh, menunya banyak macam-macam ide-idenya buat mereka. Oke, ini pesan sponsor. Nah, ya, jadi kami dari Bisnet juga berusaha lah bagaimana membantu Indonesia ini tidak terlalu jauh ketinggalan dari negara berkembang lah kita sebut ya. Kita sombong ngejar Amerika, nggak perlu. Tapi bagaimana kita tidak terketinggalan dengan Vietnam, dengan Malaysia gitu ya. Makanya Bisnet berusaha membangun infrastruktur yang baik, karena kami percaya bahwa internet itu bisa membantu manusia untuk hidup lebih baik. Karena itu perlu infrastruktur. Nah, Bisnet ini adalah perusahaan telekomunikasi multimedia. Kita bangun fiber optik untuk bisa menjangkau UKM, menjangkau rumah-rumah dengan menggunakan teknologi kabel fiber optik. Makanya kita punya ada namanya Bisnet untuk enterprise, Bisnet wifi, Bisnet home, ada Bisnet data center dan Bisnet geocloud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini Pak. Ya bagi kalau memang ada yang bertanya silahkan. Terima kasih ya, semuanya. Terima kasih Pak Ade. Tepuk tangan dong untuk Pak Ade ya. Mantap sekali ya. Luar biasa. Ya, sangat menarik sekali, sangat bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Ade. Beliau selaku Head of Region Sumatera Bisnet Networks sudah membuka mata kita ya, wawasan kita bahwa kita sebagai akademisi dan praktisi di IT ya bisa memanfaatkan peluang ke depan. Jadi kita tahu, oh ke depan ini aku nak ngapui. Nah, ya, bukan berarti kita tadi uji Pak Ade hanya rutinitas ya, kuliah, makan, tidur, bangun lagi ya. Nah, itu kan rutinitas yang ya kita hanya hidup tapi tidak tahu arah, itu kan tidak baik sekali ya. Oke. Itu mungkin yang kesimpulan. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi ya. Santai saja. Kita akan coba buka 3 sesi pertanyaan ya, kalaupun nanti ada maksimum 3 sesi. 1 sesi pertanyaan, 3 penanya ya. Silakan, ini kesempatan emas ya untuk kita biar kalian sebagai mahasiswa, kan beliau ini kan pengalamannya banyak ya. Tadi beliau pernah juga jadi mahasiswa, kemudian pernah juga menjadi praktisi, dan sekarang beliau jabatannya bukan main-main ya, Head of Region Sumatera. Nah, kita bisa gali dari beliau. Nah, silakan
Kita buka 3 penanya dulu. Bagi adik-adik yang mau nanya silakan. Ada? Silakan tunjuk tangan. Gak apa-apa. Kita gak usah berpikir yang ribet-ribet dulu, yang sederhana aja. Ya. Silakan. Kita mulai belajar memberanikan diri dari kampus kita, dari acara ini ya. Silakan, mungkin ada? Ayo. Ayo, ada? Wah, ini kayaknya sudah jelas galau ini, Pak. Sudah benar-benar begitu terpukau ya mungkin ya. Ya. Apa terlalu ini ya? Tapi nggak mungkin ya, nggak terlalu rumit gitu ya? Iya. Rasanya mereka ini begitu terinspirasi mungkin ya, Pak ya. Silakan, mungkin ada yang nanya. Baik, kalau belum ada yang nanya, saya coba nanya dulu, Pak. Ya. Artinya kalau kita lihat secara umum bahwa peluangnya sangat besar sekali dan bisa kita ambil, Pak ya. Nah, apa mungkin strategi atau langkah awal dulu untuk adik-adik kita ini, Pak Ade? Yang mereka ini kan ada yang dari sistem formasi, ada yang dari jaringan, untuk bisa masuk ke bisnis ini, atau bisa bukan menjadi pengguna lagi, tapi sudah menjadi pelaku. Apa sih langkah awal dulu mungkin gitu, Pak? Apa gitu? Oke, jadi kita seperti saya bilang tadi, kita nggak usah mikir dulu terlalu rumit mau buat aplikasi, mau buat ini ya. Tadi startingnya kalau kita bisa dengan apa yang kita punya, ya, pertama itu tadi mulai dengan sederhana, buat dulu video, upload ke YouTube supaya orang bisa lihat. Jadi paling tidak kan saat itu aja posisi kita sudah menjadi kreator gitu ya, bukan lagi pengguna. Kita udah jadi kreator sebuah konten. Memang sangat sederhana, hanya video. Mungkin kalau saya kemarin coba itu iseng, misalnya saya lihat ada orang lomba panjat pinang, saya upload ke YouTube, terus saya kasih sedikit aja komennya dalam bahasa Inggris. Paling tidak itu memperkenalkan panjat pinang adalah budaya di Indonesia, yang orang di luar sana tahu, oh panjat pinang itu budaya di Indonesia. Simple sekali, itu yang sederhana. Kemudian setelah kita mungkin banyak hal-hal nyata yang tidak perlu ribet video editing, ya kita mulai dengan mulai video editing. Ya beberapa YouTubers Indonesia juga sudah buat gitu ya. Nah itu tadi kalau dari YouTube. Nah kemudian kalau di kita nih, dengan penggunaan internet yang masif di kita, di masyarakat kita di Palembang, ini trennya juga makin tumbuh. Ya mungkin bisa dimulai, karena kan pengguna di rumah itu juga kan nggak terlalu pinter-pinter banget menggunakan gadget atau komputer atau masalah IT gitu ya. Nah kita mungkin bisa mulai menawarkan jasa misalnya kalau dia ada masalah dengan komputer, dengan ininya, mumpung masih mahasiswa gitu kan. Jadi kan kalau mahasiswa ini kan kita sifatnya memang masih mencari belajar lah gitu ya, belajar, kita punya waktu spare, ya kita mulai hal-hal ringan, nawarkan aja buat proposal selembar kertas ke rumah-rumah atau ke kantor-kantoran. Pak kalau misalnya ada masalah dengan komputer, mungkin kena virus, bukan ini, ya kita bisa ini Pak. Sama seperti orang misalnya memulai bisnis, dia ngeliat nih potensi motor makin luar biasa jumlahnya, dia buka bisnis cuci helm. Nah ternyata karena memang pengguna motor luar biasa meningkat gitu ya. Nah kita juga kan melihat nih potensi pengguna gadget, pengguna komputer kan meningkat, laptop. Nah kita orang IT yang tentunya pasti lebih tahu dong daripada konsumen biasa ya. Nah kita buat aja semacam berdua bertiga, buat bisnis untuk mungkin perbaikan atau servis laptop atau komputer atau jaringan di rumahnya. Kalau namanya jaringan LAN itu kan simple, sederhana. Tapi kalau orang yang ngerti jaringan, ya memang pusing dia. Wah ini kenapa internet saya trouble? Kenapa ini internet saya lambat gitu? Rupanya komputernya kena virus, atau mungkin jaringan kabel LAN-nya lepas atau kabelnya longgar gitu. Jadi saya berpikirnya begitu. Kita kalau mau yang mudah-mudah, cari yang kira-kira peluangnya memang besar gitu ya, dan mudah untuk dilakukan untuk saat ini. Kalau misalnya pengguna laptop udah ada 1 juta orang di Palembang, kita 1% aja,
yang kita jadi pelanggan kita. Betul. Luar biasa loh potensinya. Kita nggak usah mikir yang ngambil 20% lah, 1% aja. 1% dari 1 juta. Mahasiswa gitu kan, dia ngerti pasti karena kita kan mahasiswa komputer. Ya tentu kita nggak memberikan tarif kayak perusahaan lah gitu kan. Pak, saya berusaha mahasiswa komputer. Bapak kalau punya komputer di rumah, bahkan sekarang kan orang ada ini kan, gadget itu sering dibuat untuk aplikasi macam-macam. Buat ini. Tapi kadang-kadang mereka nggak ngerti caranya gimana. Tawarkan aja diri. Jadi memulai sesuatu itu nggak perlu mikir yang ribet-ribet dulu deh. Yang kita tahu tawarkan ke orang lain. Itu mungkin itu ya startingnya. Setelah itu baru dikembangkan kemana. Ya tadi mulailah mikir masalah aplikasi, software dan lain-lain. Itu aja mungkin Pak. Wah bagus. Ya mantap Pak Ade. Ya itu tadi Pak Ade sampaikan, artinya gak usah berpikir terlalu ribet. Kalian ada ide apa di kanan kirinya di sekitar kalian, coba pecahkan dengan keilmuan yang kalian miliki. Itu kalian sudah menjadi seorang kreator ya. Oke, terima kasih sekali Pak Ade, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 Pak Ade, mohon maaf kita dipisahkan oleh waktu. Oke, terima kasih. Ya, sangat bagus sekali dari Pak Ade. Kita kasih applause dulu dong yang terakhir untuk Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ade. Ya. Baik, saya selaku moderator langsung saja mengakhiri sesi kita yang pertama ini. Terima kasih untuk Pak Ade kembali. Kemudian kepada adik-adik, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ya, itulah pesan dari Pak Ade tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran ya, dan bisa dipahami dengan baik. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.